Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Salam damai seluruh alam semesta. Salam satu jiwa. Melanjutkan pembahasan tentang tingkatan level kesadaran pada manusia. Selanjutnya pembahasan kesadaran 5 dimensi. Manusia yang telah mencapai kesadaran 5 dimensi ini sangat sulit untuk kembali ke kesadaran 3 dimensi, apalagi kesadaran 2 dimensi dan 1 dimensi. Di dimensi kesadaran ini, manusia mulai paham sepenuhnya bahwa kita semua ini saling terhubung, satu jiwa, dan merupakan satu kesatuan. Baik dan buruk tak ada lagi, dualitas tak lagi merajai kehidupan. Manusia mulai menyadari bahwa kehidupan adalah petualangan, bukan kompetisi yang saling menjatuhkan demi pertahanan hidup. Di dimensi kesadaran 5 dimensi ini, manusia mulai melihat dan yakin bahwa bumi sebenarnya cukup untuk semua orang. Karena itu, tak diperlukan lagi pemusnahan manusia lain demi bisa bertahan hidup dan mendapatkan kelimpahan di dunia. Dalam dimensi kesadaran 5 dimensi ini, manusia merasakan cinta dan keterhubungan yang sangat kuat dengan orang lain, dengan planet bumi dan seisinya, juga dengan galaksi lain di luar galaksi Bima Sakti kita ini. Cinta dan welas asih menjadi pemimpin tertinggi dalam kehidupan manusia. Di sini sudah tidak ada lagi penghakiman. Manusia mulai memahami makna dan hakikat dari setiap peristiwa. Karena itu, mereka tak lagi mau menghakimi. Manusia menjadi sadar bahwa penghakiman baik dan buruk, dosa dan pahala, surga dan neraka, azab dan mukjizat untuk kehidupan orang lain itu tidak perlu. Manusia mulai berfokus pada pengembangan diri masing-masing. Semua yang terjadi pada kehidupan disadari sebagai sebuah proses dan hukum alam. Tidak ada yang namanya ahli surga, tidak ada yang namanya ahli neraka. Semua sedang berjalan dalam prosesnya masing-masing. Hidup jadi lebih damai dan bahagia karena pikiran manusia tak lagi serba menghakimi. Di sini semua manusia dianggap setara, tidak ada lagi perbedaan kasta manusia berdasarkan dari status sosialnya. Di sini manusia mulai memiliki keinginan untuk hidup dari tempat keaslian murni. Dalam dimensi kesadaran 5 dimensi, manusia mulai mengerti bahwa tujuan masing-masing manusia dilahirkan dan hidup adalah untuk menjalankan kebenarannya masing-masing dan mencari kegembiraan. Setiap manusia mulai sadar tentang fungsi atau blueprint atau cetak biru mereka masing-masing di dunia ini. Mereka berfokus menjalankan itu dan mereka bahagia karena menemukan jati dirinya. Mereka tak lagi membanding-bandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan atau pencapaian orang lain, seperti dalam kesadaran 3 dimensi tadi. Di sini persaingan tidak akan lagi ada. Alam semesta disadari telah memiliki kecukupan untuk semuanya. Manusia merasakan emosi cinta dan kasih sayang yang luar biasa untuk kehidupan dan galaksi. Intuisi manusia juga menjadi sangat kuat dan manusia mulai merasakan terhubung dengan para malaikat. Sebenarnya masih banyak sih dimensi kesadaran lain yang lebih tinggi atau kesadaran tingkat tinggi, yakni kesadaran 6 dimensi, 7 dimensi, 9 dimensi, dan seterusnya. Tapi yang dirasakan planet bumi saat ini adalah pergeseran menuju kesadaran 5 dimensi yang paripurna. Pergeseran kesadaran menuju 5 dimensi ini
ditangkap dengan baik oleh orang-orang barat. Mereka mempelajarinya dan mempraktekannya, padahal dasar keilmuan mereka juga dari timur semuanya. Sebenarnya di Jawa pun ada ramalan tentang kebangkitan spiritual yang paripurna untuk Nusantara. Ini sudah banyak diceritakan dalam serat Jangka Sabdo Palon dan Darmo Gandul, di mana dalam kedua serat tersebut dikisahkan bahwa 500 tahun setelah kehancuran kerajaan Majapahit, Nusantara akan mengalami kebangkitan spiritual yang signifikan sebelum kejayaan Nusantara nantinya kembali. Kebangkitan spiritual ini berkaitan dengan kebangkitan kembali ajaran spiritual kuno Nusantara yang sebenarnya berbasis pada ajaran Budi atau kesadaran murni. Ketika manusia telah kembali pada kesadaran murni mereka, di situ dualitas runtuh, tidak lagi merajai kehidupan. Manusia bisa melihat hakikat suatu peristiwa secara murni dan tanpa penghakiman. Di situ yang menilai adalah pikiran murninya, rasa sejatinya. Yang memberikan perhitungan kebijaksanaan adalah guru sejatinya, yang di dalam beberapa agama dan budaya disebut sebagai Nur Muhammad, Ruh Ilapi, Sang Atman, Roh Kudus atau Roh Suci. Dalam kepercayaan Jawa kuno, sebelum Hindu dan Buddha masuk, masyarakat Jawa sudah lama paham tentang hal ini. Jika Sang Yitma atau Roh Kudus bertahta dalam diri manusia, maka di situ tidak ada lagi ruang bagi setan dan malaikat untuk mengintervensi, apalagi orang lain. Segala sesuatu menjadi murni. Cinta dan welas asih tanpa syarat mulai muncul. Manusia jadi mengenali dirinya sendiri, mulai mengenali misi dan fungsi mereka dalam kehidupan di planet bumi ini. Dan mereka mulai sadar bahwa persaingan itu hal yang sebenarnya tidak perlu. Manusia mulai sadar bahwa tidak ada gunanya membandingkan kehidupan sendiri dengan orang lain. Mereka mulai sadar bahwa dengan menemukan dirinya, mereka menjadi bahagia, happy. Hidup dipandang sebagai petualangan untuk membuat kesadaran semakin meningkat dan menuntaskan misi-misi mereka di dunia. Peperangan dan perdebatan atas nama agama tak lagi ada. Hidup menjadi lebih damai tanpa penghakiman. Itulah ajaran Budi, yakni ketika kesadaran murni manusia telah kembali dan manusia menurut pada apapun petunjuk Roh Kudus dalam diri. Ajaran ini telah lama diramalkan oleh leluhur-leluhur Jawa, kemudian dipelajari oleh orang-orang Barat. Tapi kita sebagai akar ajaran tersebut justru masih tertinggal dalam konflik atas nama Sara. Kita masih terjebak dalam dualitas. Kita masih bingung berpikir gimana caranya bisa masuk surga, dan terhindar dari neraka. Sedangkan orang Barat sudah berpikir bagaimana caranya meningkatkan kesadaran sehingga bisa mewujudkan dunia yang lebih baik dan lebih berwelas asih. Ketika Majapahit runtuh, ajaran Budi ikut menghilang dan kesadaran manusia menjadi turun jatuh jauh ke dalam dimensi 3 dimensi seperti sekarang ini. Ini terus berlanjut hingga kini. Walaupun di era kerajaan Mataram, ilmu-ilmu kuno Jawa mulai diangkat kembali menjadi campuran dalam ajaran-ajaran Wali Songo, terutama Sunan Kalijaga. 500 tahun kemudian, kesadaran spiritual Nusantara mulai bangkit, ditandai dengan legenda kembalinya Sabdo Palon Nagih Janji dan kembalinya ajaran spiritual kuno Nusantara.
masih terus berlangsung hingga sekarang. Gelombang pasang dan gelombang surut itu memang ada, berdampingan dengan segala konflik SARA yang masih kerap kita lalui. Mungkinkah ini akan terus berproses sampai manusia akhirnya bosan dengan segala konflik atas nama agama dan ras? Ketika dunia barat sudah mulai lepas dari segala bentuk manipulasi dan mulai belajar spiritual, kita justru terjatuh dalam konflik-konflik menyakitkan yang malah mengurangi kesadaran manusia. Terus mau sampai kapan kita tertinggal melulu dengan peradaban barat? Ini pilihan kita loh. Mau kita tetap terjebak dalam kesadaran rendah seperti ini, atau mulai belajar untuk meningkatkan kesadaran yang lebih tinggi sehingga bisa mewujudkan dunia yang lebih baik. Ya, semuanya terserah kita. Semua agama pada hakikatnya mengajarkan spiritualitas kesadaran murni, tapi manusia yang kesadarannya rendah tentu tidak akan memiliki kemampuan untuk sampai ke situ. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan share, like, and subscribe channel ini. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Salam damai seluruh alam. Salam satu jiwa.